Alaika sallallahu Muhammad. Harus kita sadari tentang ajaran baginda Rasulullah SAW terkait hak-hak yang harus kita penuhi terhadap sesama, terhadap saudara seislam, saudara sebangsa, kita terlebih saudara sanak ataupun kerabat kita adalah ayah talito bil masakin wa yusina ilal aitam. Adalah kita tidak boleh menjaga jarak atau menghindari atau merasa tidak selevel untuk berbaur dengan orang-orang miskin. Ini dicontohkan dengan begitu luar biasa oleh Rasulullah SAW, yang mana Kanjeng Nabi itu adalah sosok manusia, sosok pemimpin yang sama sekali tidak merasa gengsi untuk berbaur dengan para fuqara, para masakin. Bahkan beliau seringkali dalam kehidupan kesehariannya itu seringkali menghabiskan waktunya untuk sekedar bercengkerama dengan para fakir, para miskin. Yang ini para pendengar nikmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak berusaha untuk menguswah hasanai beliau, ini seringkali kalau kita oleh Allah sudah diuji dengan kemapanan ekonomi, ini kadang-kadang kalau tidak hati-hati merasa bagaimana gitu, merasa nggak level gitu, mau berkumpul dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin. Nah, jadi penghormatan Rasulullah terhadap orang miskin, penghormatan Rasulullah terhadap orang-orang fakir ini ditunjukkan dengan sebegitu sempurnanya, dan beliau sangat menganjurkan sekali kita untuk berbuat baik, bukan hanya berbagi, bukan hanya memberikan sesuatu, tapi juga kita tidak menjaga jarak terhadap mereka. Bahkan para pendengar mati Allah Subhanahu wa taala niki saking pentingnya atau saking pentingnya penghormatan dan penghargaan kita terhadap sesama muslim, orang-orang yang ada di garis kemiskinan, dalam satu bab fikih. Seperti halnya contoh masalah undangan walimahan. Contoh, seumpamanya hukum asal kita mendatangi walimahan itu wajib. Walimatul arus, walimah manten, lek cara teng Jawa niku selamatan manten. Kita mendapat undangan untuk mendatangi walimatul arus, itu hukumnya wajib. Tapi bila mana dalam praktek walimatul arus itu sendiri dari pihak sohibul bait, dari pihak orang yang memiliki hajat niku hanya menentukan undangan untuk orang-orang yang kaya saja, saudara-saudaranya atau mungkin tetangga-tetangganya yang fakir ataupun miskin itu kok tidak diundang, maka kewajiban kita untuk mendatangi undangan walimatul arus tersebut menjadi gugur. Kenapa? Karena dari pihak tuan rumah niku melakukan satu perilaku diskriminasi, perilaku yang membedakan antara orang dilihat dari kelas perekonomiannya, dan ini sangat tidak dianjurkan. Selanjutnya para pendengar, yang tidak kalah penting tentang hak-hak yang harus kita penuhi terhadap sesama adalah an-nasihah likulli muslimin wal jahdu fi idkhali surur ala qalbihi. Yang selanjutnya adalah an-nasihah, berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada sesama. Berusaha untuk melakukan yang terbaik terhadap sesama. Ini sekali lagi tidak hanya digambarkan dengan kita memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka, itu iya diantaranya, tapi juga ketika kita melihat saudara kita sesama muslim, tetangga kita, terlebih saudara sanak famili atau kerabat kita kok melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, baik itu dalam kacamata agama ataupun kacamata negara, maka karena kita merasa saudara, kita terpanggil dan tertarik, terdorong untuk mengingatkannya. Jadi hubungan sesama muslim, hubungan sesama anak bangsa itu bukan sekedar saling berbagi, bukan sekedar saling mendukung atas kebaikan, tapi juga saling mengingatkan bila mana saudara kita sedang melakukan kesalahan. Jadi saudara yang baik itu ketika melihat saudaranya yang lain kok melaksanakan hal-hal yang membahayakan untuk dirinya, baik itu di dunia ataupun di akhirat, mau melakukan tindakan-tindakan kriminal, seumpamanya ada saudara kita baik itu di media atau di dunia nyata melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ataupun di medsos melakukan hal-hal yang bisa saja di situ nanti akan termasuk dalam pelanggaran undang-undang informasi elektronik seumpamanya.
Sebagai sesama muslim, sebagai kepedulian kita terhadap sesama saudara muslim, sesama saudara, sesama kerabat dan sebagainya, maka kita harusnya terpanggil untuk mengingatkan mereka supaya tidak melakukan hal-hal tersebut karena akan membahayakan mereka, baik itu hukuman-hukuman di dunia, terlebih hukuman-hukuman di akhirat. عليك صلى الله محمد